kanopi. Karena inilah saya ingin ngasih lihat, nama saya Din Sumargo, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Saya ini cuma sampah, saya cuma ular, saya cuma sengkuning, saya cuma muka dua, tapi saya bertanggung jawab. Orang yang terzolimin, orang yang teraniaya, kemudian dikerjain, digara-gara, dizolimin, dibodoh-bodohin, dan dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal, menurut saya itu sangat miris gitu. Silakan, ada yang mau ditanya dulu atau bagaimana? Oke, Abang mungkin bisa dijelasin Bang kemarin Bang kegiatannya di sana Bang? Kegiatan kemarin, kita tuh kemarin pergi ke 5 titik lah ya. Di kaki Gunung Lewotobi, ada beberapa desa pengungsi, terus total tuh ada beberapa ribu kepala keluarga. Detailnya nanti sama Gary. Terus ada sekitar 8.000, 10.000 jiwa lah yang kita berikan donasi, total 20 truk yang kita bawa berupa barang semuanya. Terus apa lagi ya? Iya, kira-kira begitu tuh. Abang kemarin merasa merinding nggak sih ketika ketemu dengan banyaknya para masyarakat korban di sana Bang? Terharu nggak sih? Nangis sih, maksudnya kita tuh ada satu momen, ada saya post di TikTok, kita doa sama-sama, itu sih mengharukan banget. Dan saya nggak nyangka ternyata banyak yang nangis saat berdoa itu yang waktu saya pimpin ya, closingnya ya. Dan kita nggak nyangka begitu besar apa ya rasa yang mereka ingin sampaikan ke kita, dan apalagi pada saat momen sakral kayak doa gitu kan berasa banget ngalir gitu loh, satu sama lain saling bermegang, terus saya dipegang gitu, terus kita doa bareng. Jadi tujuan kita datang ke sana ini bukan hanya sekedar menyelesaikan satu masalah, tapi akhirnya kita datang ke sana melihat ada masalah di sana yang belum terselesaikan. Mungkin kita nggak bisa bocorin semua masalah mereka apa aja, tapi kita menghimbau untuk pihak-pihak terkait, karena kita sudah pernah sampai di sana, tolong lihat ke sana, jangan cuman waktu di awal aja. Karena sekarang ini masih banyak dari mereka belum bisa pulang, bahkan mereka nggak punya rumah. Jadi ada beberapa yang nangis, ada kan lihat dia nangis, Bapak tolong saya tidak punya rumah lagi. Ya saya nggak bisa berbuat banyak kan. Momen yang mengharukan ya? Iya betul. 4 hari kalian di sana ya, sempat juga di Jakarta adanya kontroversi Bang terkait kepergian kalian berdua, gimana nih Bang menanggapinya? Silakan tanya apa ini. Mungkin ada ini dulu dia jawab lah, sabar lah Mari. Oke Bang Giri rapetan Bang. Kontroversinya mungkin bisa diperspesifik lagi ya. Beberapa kontroversi itu bukan kontroversi, itu fakta dan itu benar. Dan mungkin yang terpenting itu dari Abang dan tim di sana, itu yang penting kita menyelesaikan penyaluran aja sih. Kita nggak tergabung. Ya. Udah disetujui oleh Dinsos belum sih? Jadi kalau untuk mekanisme semua yayasan maupun yayasan kita maupun yang lain, kalau kita mau ke bencana alam itu nggak perlu pakai izin. Ya, tapi kita tetap melaporkan per kegiatan ke mereka. Sampai nanti pas pulang juga menjadi tanggung jawab saya memberikan laporan tanggung jawab. Ya, itu betul. Bang, ini kan kemarin kabarnya di hari pertama Abang sampai dana tersebut belum cair ya Bang. Itu gimana tuh Bang? Yang sempat Abang cerita di sosmed jam 3 subuh itu gimana tuh Bang? Mungkin ya, sudah cair, biarlah, sudah cair. Cuman sempat mau ditarik kembali, tapi sudahlah, kita nggak usah bahas lagi. Karena kan akhirnya jatuhnya saling gitu-gitu lah. Kita udah nggak mau bahas itu. Karena kita pengen pulang ke rumah, kita pengen istirahat. Kita bukan pengen menimbulkan konflik tambahan. Saat itu memang itu akhirnya menjadi beban buat kami. Karena saat itu kami datang ke sana untuk menyelesaikan masalah toh. Dan yang penting sekarang kan sudah selesai, uangnya juga sudah akhirnya dikirim, kita sudah selesaikan dan kita anggap itu tidak perlu kita bahas lagi. Kalau Bang Giri sendiri seperti apa nih Bang? Tadi kan Bang Giri sempat menjelaskan bahwa uang tersebut ingin ditarik kembali Bang. Itu mungkin seperti apa Bang? Ya itu benar, semua itu benar, itu bukan polemik lah gitu. Memang itu di internal yayasan gitu kan, badan pengurus lama ataupun badan pengurus baru. Tapi memang kemudian kita nggak fokus di sana. Yang penting itu setelah itu semuanya kembali satu paham dan
kegiatan ini juga lancar sesuai dengan nilainya 1,3 M gitu kan. Ya. Dan bahkan abang juga jadi tambahin jadi lebih banyak lagi tuh jadi 1,7 misalnya. Dan apa tambahan itu banyak yang mengapresiasi dengan tambahan dari abang? Nggak perlu ke saya, itu Ci Olive ya. Ci Olive yang ngasih ya. Saya kan nggak pegang duit. Jadi Ci Olive yang inisiatif memberikan tambahan supaya jangan sampai juga kita menggunakan uang dari donasi itu untuk transportasi dan lain-lain. Jadi supaya kita fair game. Karena kan tahu kan betapa sensitifnya uang ini. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini. Semua kan pakai rasa, pakai ini, pakai itu, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi inilah yang terbaik, penyelesaian ini. Dan sisa dari penyelesaian ini, ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan, kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Dan satu hal kita juga ingin mengucapkan terima kasih, karena kelancaran ini nggak lepas juga dari tim PH donatur ya. Dari Bang Pablo dan rekan-rekannya yang selalu support sejak awal, membuatkan polling dan sedemikian rupa sehingga terhimpun satu kesimpulan atau analisa kemauan keinginan para donatur yang memang menyumbang melalui podcast Abang gitu kan. Dan sampai kita di sana pun kita dimonitor terus oleh mereka yang melalui video call. Ya kita dengan senang hati sih kita berikan laporan itu live kepada pihak Kementerian Sosial, Direktorat PSDS maupun kepada PH donatur selama kegiatan di sana maupun setelah selesai kita akan berikan laporannya kepada beliau. Bang, tapi hubungannya dengan Tenovi sendiri gimana nih Bang? Kemarin kan sempat bisa dinotis agak sindir-sindiran nih antara Abang dengan Tenovi juga ya. Saya nggak merasa nyindir. Tapi yang dari postingan Abang tersebut di Instagram itu gimana tuh Bang? Story-nya ditunjukkan untuk siapa Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya. Yang waktu itu sempat kecewa dan Untuk juga orang yang harusnya nggak perlu merasa ya. Nggak ada saya. Tapi abang melihatnya dari sisi hukumnya tidak membentrok ya bang, dana itu dialirkan ke NTT ini bang ya? Tidak, karena kan juga dari pihak donatur di podcast saya juga menyampaikan lewat Pablo Benua bahwa mereka setuju juga, ya sudah gitu, dia komit kan. Jadi terlihat sekomitmen apa semua orang yang sudah bicara untuk disalurkan. Tapi kan dari pihak maaf ya, juga dari pihak si aku sendiri juga tidak terima bang uangnya itu dialihkan ke sana bang. Gimana tanggapan bang? Ya, saya memberikan solusi kan buat itu. Solusinya apa? Aku udah tahu kan, maksudnya kalau butuh berobat tinggal. Abang ini kan mengenai Emma Waroka sempat menanggapi postingan Abang nih dengan Mbak Novi yang sempat diduga pecah kongsi gimana nih Abang mungkin karena mengupload di sosial media yang kemarin status kemarin sama beberapa konten Abang gitu. Bang, sedikit bang ucapan untuk Hakim Limbang yang sudah meninggal dari kemarin pas dapat juga Bang Alvin ini meninggal. Iya. Oh, saya udah kirimin karangan bunga. Saya juga mengucap bela sungkawa sebesar-besarnya pada keluarganya, terutama anak dan istri yang saya tahu sering muncul juga di sosial media. Ya, biar bagaimanapun ada keluarga yang kehilangan, ada keluarga yang terluka. Saya cuma bisa mendoakan semoga almarhum Alvin Lim tenang, keluarganya juga bisa diberikan ketabahan. Kalau ada waktu ya bisa bersilaturahmi pasti. Dan menyarankan untuk pihak-pihak terkait jangan dieksploitasi meninggalnya almarhum. Bang, terkait Bang pernah sempat menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menonton podcast Abang, gimana nih Abang mungkin responnya? Lu lihat muka gue gak sih? Artinya intinya bang saat ini udah tenang ya bang, uang itu udah dialihkan ke artinya urusan saya sudah beres. Ingat kan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Saya punya donatur, WA saya, ada yang DM saya, ada yang ketemu langsung di sana kan, lihat kan. Mas Denny, kami mengucap terima kasih, Mas Denny mengambil sikap karena kami percaya sama Mas Denny. Kami menyumbang itu karena kami percaya kepada Mas Denny. Memang kami kasihan kepada orang itu, tapi kami percaya sama Mas Denny. Dan Mas Denny
memperlihatkan tanggung jawab Mas Denny sampai sejauh ini kami terharu mereka. Karena inilah saya ingin ngasih lihat nama saya Denny Sumargo, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Saya ini cuma sampah, saya cuma ular, saya cuma sengkuni, saya cuma muka dua, tapi saya bertanggung jawab. Selama 7 tahun saya pernah dihujat, saya beresin kan? Sama, saya orang bertanggung jawab. Kalau kalian lihat background history saya pernah salah, saya pernah ini, saya minta maaf, saya beresin semuanya. Dan ini yang saya lakukan bersama-sama Gary. Jadi saya tutup dengan simpel aja ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lihat ke saya, lihat ke orang yang akhirnya finish di samping saya, Gary. Gary ini komit dari awal sampai akhir. Dan saya salut sama dia. Saya respect sama dia karena dia komit gitu. Dia tidak coba untuk berbelok, bermanuver, berapa, begini, beritu, dia komit. Dan inilah yang harus dilakukan semua orang dari awal. Komit untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya terima kasih sama Gary, terima kasih banyak. Saya serahkan semuanya Gary pasti banyak nanti dapat serangan. Pasti lu bisa karena lu orang kompeten. Ya, Mas dulu Gary, kita selesai di sini. Perusahaan saya sudah selesai, saya pamit dari semua pihak. Tinggal Gary nanti yang berusaha. Buat ya bro ya. Silakan lanjut sama Gary lagi. Pak Menteri Sosial tidak seperti itu, tapi dia bisa. Ya, saya katakan, kalau ada orang buka baju, ngangkat-ngangkat barang, manfaatnya apa? Emang ini uang yang udah dikumpul ke Agus 1,3 miliar, lo mau pergi beli sendiri, beli dalam waktu 3 hari. Lo hitung aja, masukin di kertas celengan aja nggak mungkin. Nah nanti kita audit, kemana uang itu, kapan, belanjanya kapan. Nah kalau misalnya memang ada prank-prankan hanya mengerjakan atau memanas-manasi Agus, dan tidak usah ada lagi damai-damai, tidak usah, ya. Silakan, kamu mau cekek lehernya Agus, kamu permalukan, silakan. Kami tetap bersama dan tidak akan pernah meninggalkan Agus. Dan kita nggak akan lagi ribut-ribut, nggak usah ketemu lagi, nggak usah lagi telepon-teleponan, nggak usah lagi WA-WAan, ya, nggak usah lagi ada mediasi, nggak usah dicari-cari mediasi ya. Apa yang kamu lakukan silakan, pakai otakmu, pakai akalmu, pakai pikiranmu, pakai caramu sendiri. Hadapi orang susah ini, hadapi kami yang betul-betul idealis yang hanya ingin tahu itu. Jangan permainkan Agus. Kalau orang kecil, orang jahat, menjengkelkan atau mengganggu Agus, kalau kalian orang baik-baik, orang pintar, orang sekolah, orang top, kemudian ngejek Agus yang tidak berdaya, kapan Agus nipu? Laporin kalau Agus menipu. Tapi narasi yang kalian bangun, narasi yang kalian cerita itu seolah-olah Agus orang jahat. Padahal Agus ini nggak megang uang itu ada di kalian dan kalian mengaku akan menghabiskan uang itu. Nah, sekarang habiskan saja. Mana? Ngaku dong, tunjukkan berapa uangnya habis, kemana dikasihnya, ya kan? Baru silakan bicara tentang burung. Uang habis ya, nggak usah potong burung ya. Kalau uangnya masih ada ya, potong burungnya, betul nggak? Nah sekarang uang itu gara-gara Agus nggak dibawa rumah sakit, lu bawa ke sana, lu bagi-bagi, lu habis-habisin. Mana bukti habisnya? Saya pengen banget ngeliat kalian punya burung dipotong, karena gue yakin uang itu nggak habis. Gara-gara uang itu tidak habis, makanya Agus melaporkan. Uangnya Agus masih digelapkan, masih ditahan gitu.